Ini tuh tekstur keseluruhannya dia lebih ke crunchy sama ke fudgy si brown sugar sirupnya yang udah kita panggang lagi, jadi dia udah lebih ngeset lagi gitu. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin pecan tart ya, atau tart kue kacang pecan. Nah, kalian kalau nggak mau pakai kacang pecan bisa juga pakai kacang kenari. Dan ini tuh tipikalnya bukan tart atau pie yang kayak basah gitu, pakai flan, enggak. Ini dia lebih ke gooey gitu kan. Terus juga ada crunchy dari kacangnya pastinya. Buat yang belum pernah coba bisa banget nih buat cobain. Dan buat yang takut, ini kok bahan-bahannya kayaknya susah, nggak usah khawatir. Aku dapetin semua bahan-bahannya ini beli secara online melalui Blibli Mart. Oke, jadi untuk pecan tart ini komponennya ada 4 ya. Yang pertama ini adalah pie crust-nya, kulit pie-nya. Yang kedua untuk dasarnya ini kita akan bikin almond sponge cake atau jokon kalau kalian tahu. Yang ketiga pastinya kacang. Dan yang terakhir ini kita akan bikin sirup untuk siramannya. Nanti dia akan meresap ke kacang dan juga meresap ke sponge cake-nya. Nah, pertama untuk pie crust-nya di sini kita akan perlu butter, lalu ada tepung terigu, kalau bisa protein rendah, tapi protein sedang juga nggak apa-apa. Gula halus, garam, dan juga kuning telur. Nah, nanti untuk putih telurnya kita akan pakai untuk bikin si almond sponge cake-nya. Untuk bahan almond sponge cake atau jokonnya, di sini pertama kita akan perlu putih telur dan gula yang akan kita kocok jadi mereng. Lalu untuk bahan lainnya kita akan perlu telur utuh, gula lagi, lalu ada melted butter atau mentega cair, garam, tepung terigu, tepung maizena, dan juga ini tepung almond ya, atau almond powder. Nah, kalau kalian nggak bisa nemuin almond powder atau misalnya nggak mau pakai almond powder, kalian sebenarnya bisa aja bikin si base-nya ini pakai sponge cake biasa. Tapi pastinya kalau pakai almond powder ini kita bikin jokon, dia bertekstur gitu dan dia akan meresap si sirupnya itu dengan baik dan teksturnya lebih menarik. Lalu untuk kacangnya di sini aku pakai pecan ya. Dia walaupun mirip walnut tapi rasanya beda sama walnut. Teksturnya tuh lebih empuk kayak kenari. Oke, komponen yang terakhir ini brown sugar sirupnya. Ini jadi base-nya adalah sirup gula yang nanti kita akan campur sama telur ya. Jadi ketika dipanggang dia akan lebih set gitu. Jadi ini untuk base-nya gula pasir, air, dan juga cream of tartar. Ketiga bahan ini itu tuh kita menggantikan sebenarnya glucose sirup. Kalau kalian mau pakai sirup glucose itu bisa. Tapi kalau nggak ada, pakai bahan yang lebih mudah ditemukan ya ini. Nah, ini kenapa pakai cream of tartar dan kenapa glucose sirup nanti aku akan jelasin dalam video. Lalu untuk bahan lainnya di sini kita akan pakai brown sugar, boleh juga pakai palm sugar, telur, kuning telur, garam, mentega, dan juga perisa vanila. Dan ini tuh resepnya sama fruit pie yang pernah aku share juga. Jadi kalau misalnya mau tips and trick yang lebih lengkap, boleh ke video itu. Oke, pertama ini kita akan campur dulu bahan keringnya. Mulai dari tepung terigu, gula halus, dan garam. Ini aku akan saring dan kita akan aduk rata. Kalau udah kita akan siapkan butternya. Butternya ini dalam keadaan dingin ya, bukan beku. Boleh dipotong kotak-kotak kayak gini, boleh juga kalau mau lebih mudah prosesnya ini kita parut. Terus tinggal kita aduk aja. Kalau kalian bikin dalam jumlah banyak, mau pakai bantuan mixer yang pedal itu juga bisa. Ini penting ya, dia sampai ngebentuk pasir kayak gini supaya renyahnya tuh maksimal. Ini juga merupakan step dasar dalam membuat adonan sablé. Kalau udah kayak gini, terakhir tinggal kita tambahin aja sama kuning telurnya. Kalau kalian menghindari telur, boleh juga diganti 1 kuning telur sekitar 1-2 air es. Terus kita akan pindahkan ke talenan. Dan ini memang tipe adonannya tuh dia agak kering ya, agak kering. Pastikan semuanya jangan terlalu basah juga, nanti dia jadi renyahnya berkurang. Terus kita aduk-aduk pelan-pelan, cuman ditekan-tekan doang, jangan diulenin. Udah bisa kita langsung cetak. Nah, untuk resep segini, ini bisa jadi 2 loyang. Ini aku pakai loyang pie 20 cm, tingginya 2 cm yang bisa dibongkar pasang. Sebelum kita mulai bikin adonan tartnya, kita panasin dulu ovennya 160 derajat. Untuk tart shell-nya ini, pertama adonannya ini bisa kita pipihkan di antara 2 baking paper, kurang lebih ketebalannya 3 mm. Dan kalau udah kita diamkan sekitar 5 menit di dalam kulkas supaya lebih set, lalu tinggal kita bentuk aja.
Atau bisa juga kita langsung aja kayak gini ya, tinggal ditekan-tekan aja pakai tangan, mulai dari bagian dasarnya dulu sampai merata. Kalau udah baru samping-sampingnya. Untuk tebelnya sendiri ini dikira-kira sekitar 2-3 mm aja cukup ya. Nah, kalau udah kita tinggal tekan-tekan lagi, terutama ini bagian pinggirnya. Kita pakai bantuan jempol kiri dan kanan, terus kita bikin kayak sudut gitu ya sambil ditekan semuanya. Nanti kerasa tuh kalau yang terlalu tipis bisa ditambal, yang terlalu tebal tinggal dipipihkan aja. Terus untuk yang lebih-lebihnya di atas ini kita akan rapikan menggunakan pisau supaya ujungnya tuh nanti sudutnya tuh benar-benar terbentuk gitu. Dan tinggal dilubangin bagian dasarnya menggunakan garpu. Lalu kalau painya sudah siap, tinggal kita panggang 15 menit di 160 derajat Celcius. Oke, selanjutnya ini kita akan bikin cake-nya, tapi kalau cake tuh nggak bisa dibiarin lama ya, harus langsung dipanggang. Jadi kita perlu tungguin dulu si pie-nya ini udah matang, baru nanti kita bikin adonannya. Oke, sambil nunggu aku juga mau share nih. Tadi kan aku udah bilang, aku belanja semua bahan-bahannya ini melalui Blibli Mart. Dan buat yang belum tahu, dengan belanja di Blibli Mart kita itu bisa dapetin gratis ongkir. Terus juga gampang banget caranya, kalian tinggal buka aja aplikasi Blibli, pilih Blibli Mart, dan tinggal pilih deh belanjaan kalian mau belanja apa aja. Dan gak cuma itu, kalian bisa juga untuk menggunakan kode voucher Devina Blibli ya untuk mendapatkan voucher belanja di Blibli Mart. Oke, sekarang kita akan bikin si sponge almond atau jokonnya ini. Kita panasin ke 180 derajat. Jadi ini selain buat resep ini tuh banyak banget ya cake yang menggunakan jokon, salah satunya opera cake kalau kalian tahu ya, bisa juga pakai resep ini. Pertama, ini untuk telur utuhnya kita akan aduk dengan gula ya, boleh pakai mixer tapi ini masih bisa juga kalau cuman mau pakai tangan ini bisa. Sampai gulanya larut dan juga telurnya ini jadi pucat. Terus kalau udah kita akan campur dengan bahan-bahan keringnya, mulai dari tepung terigu, tepung maizena dan juga tepung almond dan juga garamnya. Terus tinggal diaduk rata aja. Oke, untuk adonan telur utuhnya udah siap. Sekarang kita akan bikin mereng atau adonan putih telur. Kita taruh putih telur di dalam mangkuk bersih ya, pastikan nggak ada lemak kayak bekas mentega atau lain-lain. Terus ini kita akan kocok dulu sampai berbuih. Kalau udah, kita akan masukkan gula, ini kurang lebih dibagi 2 atau nggak 3 batch ya. Kecepatannya juga ini cukup dengan kecepatan sedang, karena kalau terlalu cepat biasanya si bubble-nya tuh kurang halus, kurang mengkilap. Dan terakhir, gulanya kita masukin semua. Terus saja kita akan kocoknya ini di kecepatan yang sama ya, jadi penting juga nih kalau bikin mereng tuh kecepatannya stabil sampai dia kaku seperti ini. Tapi kalau kita balikin dia tuh masih nekuk ujungnya, tapi jangan sampai kaku banget, karena kalau sampai terlalu kaku itu nanti dia susah diaduk dengan adonan lainnya dan juga lebih mudah kolaps ya. Kalau udah, kita akan campur merengnya atau adonan putih telurnya ke dalam adonan telur utuhnya ini, sama sedikit demi sedikit dibagi 3 batch juga, sambil di fold ya, diaduk perlahan. Masukin lagi adonan putih telurnya atau merengnya, dan juga terakhir kita akan aduk rata. Masukkan mentega cairnya sekarang. Kalau udah kayak gini, kita tinggal masukkan aja ke dalam loyang. Untuk si almond sponge atau jokon ini memang biasanya kita bake-nya itu tipis ya, karena dia kan bertekstur juga dari tepung almondnya. Dan untuk adonan 2 telur ini, aku akan pakai loyangnya ini yang persegi panjang kurang lebih 30 x 25 cm. Tapi kalau kalian mau pakai loyang bulat-bulat juga bisa. Kalau udah kita ratain kayak gini sebisa mungkin ya, terus kita akan panggang di 170 sampai 175 derajat sekitar 10 sampai 15 menit ya. Kalau tipis gini biasa 10 sampai 12 menit juga udah siap. Sambil tunggu cake-nya matang, kita akan bikin brown sugar sirapnya. Kita akan masukkan gula dan juga air. Ini masaknya pakai api kecil ya, jangan langsung api besar. Ini untuk mencegah kristalisasi. Dan kalau larutannya ini udah kelihatan cukup hangat, panas ya, dan juga gulanya udah larut semuanya, gedein api sedikit dan masukin cream of tartarnya atau lemon juice kalau nggak ada cream of tartar. Dan kita masak hingga mengental seperti ini. Nah, kalau kalian ada glucosirap, itu kalian bisa ganti ketiga bahan ini pakai si glukosirupnya itu. Kenapa sih glukosirup itu lebih baik? Karena glukosirup itu biasanya dia tidak mengkristal, terus juga si cake-nya itu nanti lebih
awet, cenderungnya lebih awet. Terus kalau udah, masukkan bahan lainnya mulai dari brown sugar, butter, perisa vanila, dan juga garam. Terus ini kita akan masak aja sampai semuanya larut. Kalau kira-kira terlalu lengket, boleh ditambahin air 1 sendok demi 1 sendok ya, maksimal 2 sendok makan, jangan kebanyakan juga. Terus kalau yang penting semuanya larut, ini kita matikan apinya sekarang. Tunggu dia hangat, jangan panas, karena kita akan campur sama telur dan kita nggak mau telurnya ini matang. Kalau dia udah hangat, sekarang kita tinggal campur aja sama telurnya dan pastikan semuanya diaduk rata ya, jangan sampai si telurnya belum keaduk gitu. Ini aku juga mau bantu pakai balon whisk supaya memastikan si telurnya semuanya kecampur. Oke, kalau udah kayak gini, brown sugar sirupnya ini udah siap digunakan. Untuk si sponge almond atau jokonnya juga ini udah matang, kita tinggal keluarin. Dan aku akan cetak bulat seukuran sama pie-nya tadi. Nah, ini bakalan dapat satu yang utuh. Dan yang satu lagi kita akan bikin setengah lingkaran sama setengah lingkaran. Nggak apa-apa, nanti tinggal ditempel aja. Sekarang kita akan assemble pie-nya dan ini cukup tricky. Dan hati-hati kulit pie atau tart shell-nya ini jangan sampai patah. Nah, ini untuk sponge-nya atau jokonnya tinggal kita masukin aja sebagai underliner. Terus kalau udah kita tusuk aja pelan-pelan, ini nanti supaya si sirupnya lebih mudah meresap. Lalu tinggal kita susun aja pecan-nya ini semuanya searah ya, supaya terlihat lebih rapi. Selain pecan ini, sebenarnya kalian bisa juga kalau mau pakai kenari atau walnut, tapi jangan almond ya. Kalau almond pasti teksturnya itu terlalu keras. Sebelum kita siram dengan brown sugar syrup, aku mau pindahin dulu ke loyang, jadi nanti tinggal siap panggang ya, nggak usah dipindah-pindah lagi, takutnya malah potong. Tinggal disiram aja, ini kita bagi 2 kali siraman. Yang pertama, kalau udah meresap, sekitar 5 menitan, baru kita siram lagi yang siraman kedua. Per 1 loyang kayak gini, pakai 100-150 ml sirupnya. Untuk ini opsional, kalau tart shell kalian takut rapuh, kita bisa bikin pita dari baking paper kayak gini, terus kita akan bungkus di sekitar tart shell-nya ini. Lalu tinggal kita panggang 35 menit di 160 derajat. Ini tuh tekstur keseluruhannya dia lebih ke crunchy sama ke fudgy ya. Jadi untuk si pecan nuts-nya atau kacangnya udah pasti crunchy. Dan juga si sponge cake-nya ini hampir nggak kerasa sponge cake karena dia kan udah meresap si brown sugar sirupnya yang udah kita panggang lagi. Jadi dia udah lebih ngeset lagi gitu. Teksturnya pastinya lebih kayak fudgy. Dan untuk aromanya di resep ini aku memang nggak pakai cinnamon, nggak pakai allspice. Jadi instead of dia berempah, ini lebih ke wangi butter, brown sugar, vanilla, sama pecans-nya ya, jadi lebih ke memang manis gitu. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk belanja di Blibli Mart dan gunakan juga kode voucher di bawah ini untuk mendapatkan voucher belanja yang bisa kalian gunakan untuk belanja di Blibli Mart pastinya. Untuk info lebih lengkap juga kalian bisa cek aja sosial medianya Blibli ya, atau cek link di description box. Kalau Recook juga jangan lupa tag Devina Hermawan @devis20 di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa juga komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.